Hi friend, welcome to my channel. Sudah siap belajar hari ini? Kita akan mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Check it out. Halo, selamat datang. Bertemu lagi dengan saya, Sekara Yuapriani. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai gaya dalam pada struktur bangunan pada mata pelajaran Mekanika Teknik. Dalam video ini, mencakup materi yang pertama, macam jenis balok dan tumpuan, kedua, pengenalan macam gaya dalam, ketiga, perjanjian tanda gaya, dan keempat, contoh soal menghitung gaya dalam pada struktur bangunan. Materi pertama yang akan kita masuki adalah macam jenis balok. Keempat gambar yang tertera pada layar merupakan jenis balok yang sering kita temui pada struktur bangunan. Yang pertama ada balok sederhana. Balok sederhana merupakan jenis balok yang bertumpu pada kolom di ujung-ujungnya dengan satu ujung bebas berotasi dan balok sederhana tidak memiliki momen tahan. Yang kedua, balok cantilever. Balok cantilever merupakan jenis balok yang diproyeksikan atau struktur kaku lainnya didukung hanya pada satu ujung tetap. Biasanya untuk balok cantilever menggunakan jenis peletakan jepit. Balok cantilever ini menanggung beban di ujung yang tidak disangga. Selanjutnya, balok ujung tetap. Balok ujung tetap merupakan jenis balok yang ujung tetap karena dikaitkan kuat. Selain itu, balok ini juga dibuat untuk menahan translasi dan rotasi. Pada umumnya, ujung dari balok ini dikunci sedemikian kuat sehingga tidak bergerak ataupun berotasi karena momen. Selanjutnya, ada balok menerus atau continuous beam. Balok menerus merupakan balok yang memanjang secara menerus serta melewati lebih dari 2 kolom tumpuan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan kekakuan yang lebih besar dan momen yang lebih kecil dari serangkaian balok tidak menerus dengan panjang beban yang sama pada bangunan. Materi selanjutnya adalah mengenai jenis tumpuan. Ketiga gambar yang ada di layar ini merupakan beberapa jenis tumpuan pada struktur bangunan. Yang pertama adalah jenis tumpuan sendi. Jenis tumpuan sendi merupakan tumpuan yang hanya bisa menahan dua beban dari dua arah, yaitu arah vertikal dan arah horizontal. Tumpuan sendi ini merupakan salah satu tempat untuk bertumpunya sebatang balok. Tumpuan sendi dapat menahan gaya tekan tarik dari berbagai arah vertikal dan horizontal, dan gaya tekan dan tarik ini tetap akan melalui pusat sendi. Selanjutnya adalah tumpuan roll. Tumpuan roll ini tidak dapat menahan gaya tarik dan gaya tekan dari sembarang arah. Tumpuan ini hanya bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik dari arah vertikal saja. Yang terakhir, ada tumpuan jepit. Tumpuan jepit ini merupakan tumpuan yang membuat balok dalam selalu keadaan kaku. Karena meneruskan gaya tarik dan gaya tekan dengan sembarang arah. Di samping itu, juga tumpuan jepit dapat meneruskan momen. Dengan demikian, tumpuan jepit ini dapat menahan gaya dari arah vertikal, horizontal, dan arah momen. Selanjutnya, kita akan melakukan pengenalan gaya dalam. Teman-teman ada yang tahu tidak apa itu gaya dalam? Gaya dalam merupakan gaya yang melawan gaya luar yang timbul dari kekuatan bahan konstruksi. Seperti contoh pada sebuah balok yang menggunakan bahan konkrit atau bahan beton, jika menerima beban luar, maka akan muncul gaya dalam dari bahan beton tersebut agar kedua beban ini seimbang, sehingga tidak terjadinya kerusakan. Gaya dalam terbagi menjadi 3. Yang pertama, gaya normal atau normal force. Yang kedua, gaya lintang atau gaya geser, shear force. Dan yang ketiga, terakhir, yaitu momen lentur atau bending moment. Gaya normal.
Gaya normal merupakan gaya yang bekerja sejajar atau searah semu batang. Gaya lintang atau gaya geser merupakan gaya yang bekerja tegak lurus pada semu batang. Dan gaya momen lentur adalah gaya yang dapat menahan lentur pada semu batang. Selanjutnya, perjanjian tanda gaya. Pada gambar yang ada di layar, ini merupakan perjanjian tanda gaya untuk gaya normal. Jika arah gaya sama-sama menarik batang, maka batang tersebut mengalami gaya tarik atau sifatnya positif. Jika gaya ini datang saling mendesak batang, maka batang ini mengalami gaya tekan. Perjanjian tanda gaya pada gaya-gaya lintang atau gaya geser. Untuk gaya lintang, jika arahnya ke atas, maka dia positif. Jika arahnya ke bawah, maka dia negatif atau berlawanan jarum jam. Untuk lebih memahaminya seperti ini. Jika arahnya adalah ke atas dan jika kita meninjau tumpuan dari sebelah kanan, maka kita putar ke arah tumpuan. Jika putarannya ini adalah searah jarum jam, maka gayanya ini positif. Sebaliknya, jika kita meninjau gaya atau tumpuan di sebelah kiri, maka jika kita putar, dia berlawanan arah, maka negatif. Dan untuk perjanjian tanda gaya momen lentur, untuk momen positif karena gaya berputar searah dengan jarum jam atau bagian atas yang tertekan, bagian bawah yang melentur. Momen negatif karena putaran gayanya ini berlawanan dengan jarum jam, bagian bawah yang tertekan, atas melentur. Berikut ada contoh soal analisis gaya dalam pada struktur bangunan. Berikut merupakan soal yaitu pada balok sederhana dengan tumpuan sendi dan juga roll, tumpuan A, tumpuan B, bentang dari A hingga B 10 meter, bentang A ke C 5 meter, C ke D 2 meter, D ke B 3 meter. Dan di sini ada beban merata sebesar 3 kN per meter dan beban terpusat 5 kN. Mari kita analisis bersama-sama. Pertama, kita harus mengubah beban merata menjadi beban terpusat. Tujuannya agar lebih memudahkan, kita jadikan beban terpusat. Untuk menjadikan beban terpusat, maka kita harus mengalikan besaran beban merata dengan bentangnya. Q dikali L, Q 3 kN per meter dikali 5 meter sama dengan 15 kN. Nah, seperti ini gambarnya ketika sudah dijadikan beban terpusat. Selanjutnya, kita akan menghitung reaksi perletakan. Pertama, kita menghitung reaksi perletakan pada momen A atau yang kiri. Gaya-gaya yang ada itu ada Q besar, P sebesar 5 kN, dan akan ada asumsi VB ke arah atas atau positif. Pertama, kita mulai dari gaya P, 5 kN, dikali dengan bentang, yaitu 2 ditambah 5. Jadi, 5 kN dikali 7 meter. Selanjutnya, karena jika kita gambar searah dengan jarum jam, maka positif. Untuk beban Q sebesar 15 kN, dia juga positif karena kita putar, dia searah jarum jam. 15 kN dikali setengah dari 5 meter. Lalu untuk VB, karena kita asumsikannya dia adalah ke atas, kita putar ke arah A, maka berlawanan sehingga minus VB dikali dengan 10 meter. Setelah kita kalkulasikan, jumlahnya adalah 35 kN ditambah 37,5 kN sama dengan 10 meter VB. 10 meter VB ini kita pindah ruas agar lebih mudah.
Jadi 72,5 kN sama dengan 10 meter Vb. Sehingga Vb sama dengan 72,5 kN dibagi 10 meter. Sama dengan 7,25 kN. Arahnya ke atas karena positif. Seperti ini jika digambar. Ya. Selanjutnya, menghitung reaksi perletakan pada tempuhan B. Untuk MB, karena arah gayanya itu, karena gaya-gaya yang ada adalah Q, P, dan juga VA, maka kita analisis VA kita asumsikan ke atas, jika diarahkan ke B, maka dia searah jarum jam, maka positif, 10 dikali VA. Q, karena kita arahkan ke B dia berlawanan, maka minus 15 dikali 2,5 tambah 2 tambah 3, 7,5, 15 kali 7,5 meter. P, 5 kN, arahnya juga sama seperti Q, minus dikali 3 meter. Kita kalkulasikan 10 meter VA minus 112,5 kN dikurang 15 kN sama dengan 0. 10 meter VA sama dengan 127,5 kN, maka VA adalah 12,75 kN. Arahnya ke atas. Kita gambarkan seperti ini. Selanjutnya, setelah kita menghitung reaksi peletakan, kita harus menghitung bending moment, shear force, dan normal force pada setiap segmen batang. Kita bagi batang ini menjadi 3 ya, AC, CD, dan DB. Pada segmen batang AC, untuk bending momentnya, rumusnya adalah VA dikali dengan X. X ini adalah jarak ya, jarak. Dikurang min setengah kali Q dikali X kuadrat. Pada jarak 0 meter, VA-nya adalah 12,75 kN dikali 0 meter dikurang setengah kali Q 3 kN dikali 0 meter kuadrat sama dengan 0 kN. Pada jarak 2,5 meter, tengah ini, 12,75 kN dikali dengan 2,5 meter dikurang setengah dikali 3 kN dikali 2,5 meter kuadrat, dapatkan hasil momennya 22,5 kN. Dan pada jarak 5, ini 12,75 kN dikalikan dengan 5 meter bentangnya dikurang setengah dikali 3 kN per meter dikali 5 meter kuadrat, dapatkan hasil K 26,25 kN. Untuk shear force, rumusnya adalah VA minus Q dikali jarak. Pada jarak 0, VA 12,75 kN dikurang 3 dikali 0 sama dengan 12,75 kN. Untuk jarak 2,5 meter atau setengah dari bentang, 12,75 kN dikurang 3 kali 2,5 meter sama dengan 5,25 kN. Dan pada jarak 5 meter, 12,75 kN dikurang 3 kali 5 meter dan dapatkan hasil 2 minus 2,25 kN. Untuk gaya normal, NX ini tidak ada karena tidak ada gaya sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya, analisis segmen batang CD. Untuk bending moment, rumusnya adalah VA dikali dengan 5 ditambah dengan X dikurang Q atau beban terpusat dikali 2,5 ditambah X atau jarak yang akan kita tinjau dari seg D ini. Pada jarak yang akan tinjau adalah 0 meter, 12,75 dikali dengan 5 ditambah 0 min 15 kN dikali 2,5 meter plus 0 sama dengan 26,25 kN. Pada jarak
1 meter ini 12,75 dikali 5 tambah 1, 6, dikurang 15 kN 2,5 tambah 1, 24 kN meter. Dan untuk momen momen ditinjau 2 meter 12,75, 5 tambah 2, 7, minus 15 kN dikali 2,5 tambah 2 meter, dapatkan hasil 21,75 kN meter. Dan untuk shear force atau gaya geser, rumusnya adalah VA dikurang Q pada jarak 2 meter. 12,75 kN dikurang 15 kN sama dengan minus 2,25 kN. Dan untuk nomor force juga tidak ada sebab tidak ada gaya sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya, segmen batang BD. Pada bending moment rumusnya adalah VB kali X. Karena harusnya berlawanan, karena ditinjau dari arah kanan, maka hasilnya positif. Pada ditinjau pada 0 meter, VB 7,25 kN kali 0 sama dengan 0 kN meter. Ditinjau dari arah 1,5 meter atau setengah dari bentang, 7,25 kali 1,5 meter dapatkan hasil 10,875 kN meter. Ditinjau dari 3 meter, yaitu 7,25 kN dikali 3 meter dapatkan hasil 21,75 kN meter. Dan untuk shear force, rumusnya adalah minus VB pada jarak 3 meter, yaitu minus 7,25 kN minus 7,25 kN. Itu pada shear force pada ditinjau 3 meter. Dan untuk normal force tidak ada karena tidak ada gaya sejajar dengan sumbu X. Setelah kita menghitung pada step segmen dan kita temukan gaya dalam, maka kita bisa memplot gaya-gaya tersebut dalam bentuk bending moment diagram dan shear force diagram. Nah, untuk bending moment diagram ini pada beban yang merata, itu dia bentuk dari diagramnya adalah parabola. Nah, tadi kita sudah dapatkan momen ini 0 kN, terus di setengah dari bentang 5 meter ini ada 22,5 kN, dan dari 5 meter dari arah 5 meter bentang ini ada 26,25 kN, dan setengah dari bentang 2 meter ini ada 24 kN meter. Tadi kita temukan untuk di jarak 2 meter ini juga ada 21,75 kN. 3 meter di bentang 1,5 meter ini setengahnya ada 10,875 kN meter, dan pada VB ini kita temukan tadi momennya 0 kN meter. Untuk shear force juga untuk VA-nya ke atas dikurang dengan 15 kN, dapatkan hasil minus 2,25 kN. Nah, ini juga ada beban terpusat dikurang 5 lagi, jadi minus 2,25 dikurang 5 minus 7,25, dan sehingga ke 0 kembali. Berikut video pembelajaran mengenai gaya dalam yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.